Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah bersama dengan Papa dan Mama? Ibu berharap anak-anak tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di hari Senin. Yuk semuanya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum berdoa, kita akan menyanyi bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Sebelum kita lanjutkan, yuk semuanya anak-anak duduk yang rapi. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Bu Feni ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan pimpin kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, biar lebih semangat, yuk sekarang semuanya tepuk semangat. Semangat. Yeay. Yuk semuanya berdiri, kita masih akan memuji Tuhan, kita mau bersenang-senang. Kita akan menyanyi bersama-sama, markas iblisku hancurkan, panji Yesusku naikkan. Yuk. Markas iblisku hancurkan, panji Yesusku tinggikan. Akulah pahlawan, setiap hari ku bernyanyi bahwa
kita mau mengikuti, menyimak pembelajaran untuk minggu ini dengan tema binatang. Semuanya duduk yang rapi. Selamat pagi anak-anak. Minggu ini kita akan belajar dalam tema binatang. Nah anak-anak, siapa yang menciptakan binatang? Ya benar, binatang adalah ciptaan Tuhan. Sekarang, apakah anak-anak tahu di mana saja tempat hidup binatang ciptaan Tuhan? Betul, ada yang hidupnya di air, di darat, dan juga ada yang di udara. Hari ini kita akan belajar mengenal binatang atau hewan yang hidupnya di air. Dan yang akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hewan yang hidup di air laut. Yang kedua, hewan yang hidup di air tawar. Dan yang ketiga, hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Nah, yang pertama kita akan melihat dan mengenal hewan yang hidup di air laut. Ayo kita mengenal hewan yang badannya besar sekali. Hewan apakah itu? Ya, benar sekali. Namanya ikan paus. Ikan paus walaupun badannya besar, tapi dia tidak ganas loh. Dia hewan yang baik dan ramah. Dia hanya makan plankton atau binatang yang kecil yang ada di lautan. Dan dia memiliki keistimewaan. Dia tidak bertelur, tetapi beranak atau disebut juga hewan mamalia. Seperti manusia saja ya. Sahabat yang sama-sama beranak, ramah dan cerdas adalah lumba-lumba. Lumba-lumba itu binatang yang lucu ya. Dia mudah bersahabat dengan kita, mudah dilatih sehingga kita bisa melihat di acara-acara pertunjukan atau atraksi. Ayo, siapa yang pernah melihat atraksi lumba-lumba? Angkat tangannya. Ya, seru sekali ya. Sedangkan yang satu ini kebalikan dari mereka. Dia sangat ganas dan memangsa penghuni lainnya yang ada di laut. Siapa dia? Ya, dia adalah ikan hiu. Lihatlah, giginya sangat tajam dan dia berkembang biak dengan cara bertelur. Hiu merupakan predator di lautan, suka memangsa hewan-hewan lain yang ada di lautan. Ih, serem sekali ya teman-teman. Sekarang ayo kita mengenal binatang yang cantik dan mungil. Salah satunya adalah bintang laut. Dia benar-benar cantik ya, seperti bintang. Itu sebabnya dia diberi nama bintang laut. Kalau yang ini adalah apa ya? Ya, benar. Ini adalah kuda laut. Lihatlah, bentuknya memang mirip dengan kuda yang ada di darat ya. Tapi ukurannya sangat kecil. Jika kita dekati, dia benar-benar berukuran kecil sekali. Kemudian, yang ini adalah ikan buntal. Jika ia merasa terancam, maka ikan buntal akan menggelembungkan badannya menjadi besar. Itu sebabnya ia biasa dipanggil si ikan buntal. Kemudian ada juga ikan tuna. Dan ada juga kesukaan anak-anak, yaitu kepiting yang cangkangnya sangat keras serta punya capit. Nah, anak-anak, itu tadi perkenalan kita dengan binatang yang hidup di air laut. Sekarang kita akan mengenal
binatang-binatang yang ada di air tawar, seperti di sungai, di empang, dan di danau. Pasti kalian sudah banyak ya yang tahu, karena ikan yang ada di air tawar biasanya ditangkap dan dijual, kemudian dimasak atau dikonsumsi. Gizinya sangat banyak loh teman-teman. Ayo kita lihat ikan yang pertama. Ini disebut ikan nila. Badannya sedikit melebar dan bersisik. Biasanya dia dipelihara di kolam atau di danau. Kemudian dijual, kita beli dan dimasak oleh mama dan kita makan deh. Ikan nila berkembang biak dengan cara bertelur dan saudaranya adalah ikan mas. Bentuknya hampir sama ya teman-teman, tapi badan ikan mas sedikit lebih memanjang. Kalau yang ini adalah ikan gabus. Ikan ini biasa berada di rawa-rawa dan sungai. Nah, badannya sedikit panjang dan bersisik. Mulutnya memanjang dan giginya tajam. Yang ini adalah ikan lele. Ikan lele memiliki badan yang licin karena tidak memiliki sisik. Jika terkena sinar matahari, maka ia akan berkilau badannya. Itu sebabnya karena badannya yang licin. Ikan lele memiliki kumis di bagian ujung kepalanya. Kepalanya berbentuk sedikit memanjang. Nah, kalau yang ini adalah ikan patin. Ikan ini juga banyak dibudidayakan. Dagingnya tebal, kulitnya licin, dan kepalanya mirip dengan ikan lele. Nah, itu tadi binatang yang hidup di air tawar ya anak-anak. Sekarang kita akan mengenal binatang amfibi, yaitu binatang yang biasa hidup di air dan di darat. Contohnya seperti yang satu ini, kura-kura. Dia biasa hidup di air juga di darat. Binatang yang lain yaitu buaya. Pasti kalian semua sudah mengenal ya. Dia memiliki badan yang besar sekali, kulitnya tebal, dan memiliki ekor yang panjang. Ya, giginya tajam sekali ya. Dia merupakan salah satu hewan predator atau aligator yang suka memangsa hewan-hewan yang lain. Ih, serem sekali ya. Nah, kalau yang ini adalah katak. Katak ini tubuhnya sedikit kecil dan licin. Dia berbeda dengan saudaranya si kodok. Kalau kodok memiliki tubuh yang sedikit lebih besar, kemudian kulitnya gelap dan kasar. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana caranya mereka berkembang biak? Iya, ini cara mereka berkembang biak. Yang pertama, mereka bertelur terlebih dahulu, lalu telurnya berubah menjadi kecebong. Setelah itu, keluarlah kakinya menjadi katak berekor, memiliki kaki dan memiliki ekor. Setelah itu dia pun menjadi katak dewasa, ekornya menjadi hilang. Itulah cara perkembangbiakan mereka. Nah anak-anak, itu tadi perkenalan kita dengan binatang air. Sekarang anak-anak tahu ya tentang hewan atau binatang yang hidupnya di air. Ada yang di air laut, ada yang di air tawar, dan juga ada binatang amfibi. Nah, sekarang tugas anak-anak hari ini yang pertama,
Coba anak-anak sebutkan binatang yang hidupnya dibagi menjadi 3. Apa saja ya? Kalau anak-anak kurang paham, bisa minta tolong papa mama di rumah. Yang kedua, coba gambarkan dan warnai salah satu binatang yang hidup di air. Anak-anak boleh pilih salah satu ya. Tugas ketiga, ayo menulis kata hiu. H-I-U. Nah, itu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Kita belajar tentang tema binatang. Untuk minggu ini kita belajar tentang binatang yang hidupnya di air. Sekarang anak-anak tahu ya, ada dibagi menjadi 3 bagian untuk binatang yang hidup di air. Ada di air apa tadi? Betul, ada di air laut, ada di air tawar, dan juga binatang amfibi. Oke anak-anak, selamat belajar bersama ayah dan ibu. Terima kasih untuk ayah ibu yang sudah dengan setia mendampingi anak-anak belajar di rumah. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.